Hai, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun dan kapanpun teman-teman sekalian menonton video ini, perkenalkan nama saya Adil Putra. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang bersama salah satu pegawai negeri sipil dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham bernama Erlangga Dani atau biasa saya panggil Bung Dani. Jadi Bung Dani ini nanti akan bercerita mengenai pengalamannya mengikuti serangkaian tes CPNS sekitar tahun 2018 yang mungkin bisa dijadikan referensi oleh teman-teman untuk mengikuti tes tahun ini ataupun tes di masa yang akan datang. Oke, langsung saja tidak perlu banyak basa-basi. Halo Bung Dani, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik? Halo juga, Dil. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat-sehat selalu. Gimana kabarnya, Dil? Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga dari saya, Bung Dani. Oke, langsung saja, Bung Dani. Jadi teman-teman ini sedang butuh referensi dari berbagai sumber. Nah, semoga dari video ini juga teman-teman yang sedang menonton juga bisa mendapatkan secerca referensi atau secerca ilmu lah dari video ini. Nah, bisa langsung saja Bung Dani diceritakan background Bung Dani ini seperti apa agar teman-teman bisa menangkap dengan baik nanti jawaban-jawaban Bung Dani. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dani Rimba Pradana. Saya berasal dari Kendal dan saya saat ini bertugas di unit kerja kantor imigrasi Brebes, atau lebih tepatnya itu unit kerja dari kantor imigrasi Pemalang. Dan saya di sini statusnya masih diperbantukan di unit kerja kantor imigrasi Brebes. Dan saya dulu awalnya mendaftar di formasi penjaga tahanan, itu berasal dari formasi SMA. Oke, jadi itu teman-teman background dari Bung Dani. Jadi kita langsung saja Bung Dani membahas topik-topik yang sedang para para pejuang CPNS ini cari, yaitu mengenai pengalaman tes Bung Dani pada saat mengikuti serangkaian tes CPNS pada tahun 2018, yaitu ada SKD, ada kesamaptaan, dan juga ada wawancara. Nah, pertama-tama nih, boleh diceritakan nggak sih pengalaman Bung Dani mengikuti tes SKD dulu deh, itu bagaimana pada saat zaman Bung Dani sekitaran 2018-2017? Jadi waktu itu kan tahun 2018 itu kan ada pendaftaran dari CPNS Kementerian Hukum dan HAM ya. Waktu itu kan membuka lowongan formasi SMA. Dan waktu itu untuk formasinya sih penjaga tahanan. Dan kebetulan waktu itu saya kan masih posisi kuliah di salah satu universitas di Semarang. Dan waktu itu saya masih semester 3. Nah kebetulan kan saya dapat kabar dari teman ibu saya waktu itu dari WA ada penerimaan CPNS. Ya awalnya saya nggak begitu berminat ya, tapi karena ibu saya kan mendorong saya untuk mendaftar, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar. Walaupun begitu, istilahnya saya mungkin iseng-iseng ya untuk mendaftar ini, tapi saya berusaha bagaimana caranya supaya bisa memberikan hasil yang terbaik lah. Karena motivasi saya itu juga ingin memberikan yang terbaik buat orang tua dan juga membanggakan kedua orang tua juga. Nah, makanya itu saya setelah memutuskan untuk mengikuti seleksi CPNS, saya berusaha untuk belajar materi-materi untuk SKD kan, karena waktu sebelumnya juga pernah mendaftar di sekolah kedinasan, tapi mungkin bukan rezekinya juga, dan saya juga mengulang materi lagi mulai dari belajar sejarah, kemudian belajar bahasa Indonesia, terus kemudian ada lagi belajar sejarah perumusan Pancasila, karena memang untuk SKD ini kan materi yang keluar itu seputar sejarah, kemudian Pancasila, dan juga masalah soal-soal bahasa Indonesia, dan juga soal-soal isu terkini. Dan makanya kemudian saya mengulang-ulang lagi materi itu. Dan saya bagaimana caranya berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik lah gitu. Terus untuk apa? Untuk tes SKD memang waktu itu dilaksanakan di Kodam Jawa Tengah waktu itu ya. Itu kalau nggak salah
tanggal 28 Oktober waktu itu. Dan memang saya sendiri sebenarnya nggak terlalu apa ya, ibaratnya yang penting ikut-ikut aja lah gitu. Tapi saya punya target. Dan ketika saya belajar materi SKD itu, saya menuliskan di dalam secari kertas, dan dalam secari kertas itu saya menuliskan pada tanggal 28 Oktober saya mendapatkan peringkat 5 besar, dan itu jadi target saya untuk SKD pada saat itu. Dan itu jadikan motivasi saya ketika saya belajar materi SKD. Dan alhamdulillah ya waktu itu SKD saya setelah keluar hasilnya, saya mendapatkan sesuai dengan target 5 besar, bahkan lebih. Waktu itu kan dapat skor tes 401 dan dapat ranking 1 se-Jawa Tengah. Dan itu merupakan bagi saya sih kebanggaan karena sudah mendapatkan sesuai apa yang saya targetkan. Gitu. Oke, jadi tadi Bung Dani ini bercerita mengenai poin SKD-nya. Kalau boleh tahu, untuk mendapatkan skor SKD sebanyak itu diusahakan atau diikhtiarkan selama berapa persiapan, berapa bulan itu, Bung Dani? Kalau boleh tahu. Kalau untuk SKD ya, saya kan memang kebetulan udah pernah pengalaman sih di tes sekolah kedinasan sebelumnya. Nah, sebelumnya memang saya pernah mendaftar sekolah kedinasan di IPDN tahun 2017 dan juga 2018. Ya awalnya sebenarnya saya asing juga sih sebenarnya SKD itu apa. Setelah saya browsing internet waktu itu, saya kan baru tahu, oh ternyata SKD itu ada 3 item yang harus passing grade. Yang pertama itu tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensi umum, dan yang ketiga tes karakteristik pribadi. Nah, masing-masing item itu harus bisa passing grade. Dan biasanya kalau tiap tahun itu kan passing grade-nya beda-beda ya, tergantung peraturannya nanti gimana. Tapi walaupun misalnya kita nilainya passing grade, kalau bisa kan lebih tinggi, karena juga saingannya kan nggak cuma satu orang, tapi kan banyak orang juga kan yang mendapatkan nilai yang baik, dan mereka semua juga bagaimana berambisi supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Dan nanti juga ketika SKD itu kan nanti setelah lulus kan di ranking juga, biasanya diambil 3 kali kuota ya, biasanya seperti itu. Nah, kebetulan karena waktu itu kan saya sudah mungkin ibaratnya pengalaman lah dari berbagai tes di sekolah kedinasan itu, materi yang keluar ya setidaknya nggak beda jauh lah. Karena untuk materi SKD itu kan seperti pengalaman saya mengikuti seleksi di sekolah kedinasan IPDN dan juga di CPNS, kurang lebihnya seperti soal bahasa Indonesia, kemudian Pancasila, sejarah perumusan, UUD 45, terus kemudian ada persoalan isu-isu terkini. Nah itu soalnya kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau untuk yang tahun depan mungkin bisa berbeda ya. Tapi setidaknya kan kalau untuk bentuk soalnya kurang lebihnya untuk tes wawasan kebangsaan seperti itu. Yang keluar ya paling keluar masalah Pancasila atau mungkin P4 lah, itu kan biasanya kan keluar, atau mungkin sejarah GBHN atau Replita lah, itu mungkin bisa saja keluar. Tapi mungkin bagi teman-teman dipersiapkanlah semuanya, belajar materi dari internet ataupun dari buku latihan yang bisa dibeli. Terus untuk soal tes intelijensi umum itu kan ya mirip psikotes lah ibaratnya. Ada tes aritmetika, kemudian tes matematika dasar, tes penalaran, logika gambar, kemudian antonim, sinonim. Kalau saya sih yang penting itu perbanyak latihan soal juga. Karena kan materinya itu kan bisa ditemukan di internet ya, kan banyak lah maksudnya latihan-latihan soal. Terus kemudian di buku pualnya juga banyak. Dan itu yang penting dipahami trik-triknya aja dari soal TIU, misalnya kayak aritmetika, bilangan 3, terus ada 9, 10, itu kan loncat berapa. Nah itu teman-teman bisa dipahami triknya dan dipelajari dan dilatih terus, nanti kan lama-lama bisa. Terus untuk logika misalkan oh seperti ini, nanti jawabannya seperti ini, atau mungkin soal antonim dan sinonim kan bisa teman-teman dengan membaca berbagai artikel di internet atau mungkin membaca dari berbagai buku, itu kan jadi memperbanyak kosakata teman-teman. Terus untuk soal tes TKP itu kan kita disuruh menjawab pertanyaan, itu kan ada 5 pilihan jawaban ya, pernyataan-pernyataan dari pertanyaan.
Nah, itu pilihan jawaban itu kan ada poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman nanti disuruh menjawab kira-kira yang menggambarkan kepribadian teman-teman yang paling baik itu mana. Nah, kalau saran saya sih, kalau ketika menjawab tes karakteristik pribadi pada saat tes, pilihlah jawaban yang kira-kira menggambarkan kepribadian yang paling baik lah itu. Itu nanti kan poinnya bisa mendongkrak juga. Nah, itu sih tips dari saya. Oke, berarti kalau kesimpulannya, jadi buat teman-teman yang ingin dapat SKD dengan poin tinggi atau misalnya dengan nilai yang cukup banyak, berarti paling tidak seperti Bung Dani tadi sudah mempersiapkan bahkan setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, karena Bung Dani ini sebelumnya juga sudah pernah mengikuti tes-tes seperti ini di ikatan dinas atau di instansi lain lah, dari awal instansi pemerintah lain, karena tadi Bung Dani juga berpengalaman di pendaftaran Akpol, kemudian di IPDN dan sebagainya. Oke, jadi tadi mengenai persoalan tes SKD. Nah, kita masuk ke poin tes yang kedua nih, Bung Dani, yaitu tes kesiapsiagaan atau lebih dikenal dengan tes kesamaptaan. Nah, itu gimana? Pada zaman Bung Dani itu tes kesamaptaan itu gimana? Boleh diceritakan? Jadi waktu itu kan tes kesamaptaan dilaksanakan di Kodam ya. Itu memang kita dibagi jadi beberapa gelombang ya. Waktu itu kan yang pertama kan gelombangnya cewek, kemudian yang cowokan. Nah, untuk tes kesamaptaan sendiri itu kan jumlah pesertanya kan hasil dari 3 kali kuota tes SKD. Jadi nanti setelah lulus SKD itu kan di ranking ya 3 kali kuotanya, nanti baru kemudian lanjut ke tes kesamaptaan. Nah, untuk tes kesamaptaan sendiri, pengalaman saya ya, itu kan ada tes lari, kemudian pull up, ada sit up, push up, kemudian shuttle run. Nah, itu kalau untuk tes keselamatan sendiri, itu kan ada poin-poin yang harus teman-teman maksimalkan lah. Sebenarnya lari itu harus berapa putaran, kalau pull up berapa, dan usahakan juga kalau tes keselamatan itu jangan sampai ada yang nilai 0, karena itu udah nilai mati dan itu otomatis menggugurkan teman-teman sendiri. Makanya untuk tes keselamatan sendiri itu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Minimal sih kalau saran saya sebulan. Dan memang kebetulan juga untuk tes keselamatan sendiri kan saya juga sudah pengalaman juga mengikuti di seleksi PDN itu di tahun 2018 dan juga mengikuti seleksi di Akpol tahun 2016. Ya setidaknya tidak beda jauh lah. Cuman kan memang waktunya aja yang berbeda dan juga karena tes keselamatan sendiri kan karena waktunya jauh itu kan saya juga tetap mempersiapkan juga walaupun mungkin hasilnya di tahun 2018 saya kan juga gagal ya di PDN waktu itu di tes Pantukir, waktu itu tes keselamatan di Jatinangor, tapi tetap saya juga latihan juga persiapan. Nah untuk tes lari sih itu kan waktu itu di Kodam ya sekitar 660 meter lah kira-kira itu waktu lapangannya ya, cari nilai amannya sih kalau waktu itu saya dapat 3 putaran. Kemudian kalau untuk tes pull up, cari amannya sih dapat 10 kali. Karena itu kan kalau udah dapat 10 kali kan sudah nilai 60 lah. Terus untuk sit up, push up itu kalau bisa dapat nilai dapat 40 kali lah, itu sudah aman itu. Terus untuk satoran itu kalau bisa 16 detik itu sudah aman. Nah begitu. Ya saran saya sih persiapan sejauh-jauh dari sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lebih ready dan juga teman-teman juga menjaga kesehatan juga. Jangan sampai nanti ketika pelaksanaan hari H di tes keselamatan, teman-teman malah ngedrop. Lah ini kan bahaya nih. Oke, jadi tadi pemaparan tadi sharing pengalaman dari Bung Dani di tes kesamaptaan atau kesiapsiagaan. Oke, jadi buat teman-teman yang berpikiran bahwa fisik yang tadi seperti pull up atau push up terus kemudian lari itu hanya untuk akpol atau untuk akmil atau untuk aparat keamanan ataupun IPDN. Nah, di CPNS pun juga tidak menutup kemungkinan tes itu juga ada dan sangat diperhitungkan dalam penilaiannya. Tadi sesuai omongan Bung Dani, kalau misalnya jangan sampai nilai kita
Nah, itu nol, karena kalau nol itu secara tidak langsung ya udah kita mematikan, tanda kutip mematikan peluang kans kita untuk lolos ke tes ini. Oke, jadi itu tadi baik sih Bung Dani, dari dua tes tadi berarti SKD, kesamaptaan atau kesiapsiagaan, tes terakhir yang paling membuat banyak pejuang CPNS ini ketar-ketir atau deg-degan yaitu tes interview atau tes wawancara. Nah, di masa Bung Dani itu tes interview bagaimana? Bagaimana kiranya soal-soalnya yang dipertanyakan apa saja, kemudian apakah tes wawancaranya itu sulit atau bagaimana menurut Bung Dani? Bisa diceritakan? Kalau untuk tes wawancara sendiri, saya kan waktu itu pelaksanaan di Kanwil Jateng ya, itu 2 hari setelah tes kesamaptaan. Nah, untuk tes wawancara sendiri, ini kan termasuk bagian dari seleksi kompetensi bidang. Jadi itu satu paket sama tes kesamaptaan untuk formasi SMA. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melaksanakan tes kesamaptaan, nanti nggak langsung pengumuman, itu nanti bisa otomatis lanjut ke tes wawancara. Dan nanti hasilnya nanti dihitung keseluruhan setelah pengumuman akhir nanti. Karena nanti kan untuk pengumuman akhir itu kan penghitungannya dihitung dari mulai SKD ditambah SKB. SKB itu ada tes kesamaptaan dan juga tes wawancara. Nah itu. Terus untuk tes wawancara sendiri waktu itu saya kan dikumpulkan di Kanwil Jateng ya. Waktu itu saya dapat jadwal jam 1 siang kalau nggak salah itu. Itu pas panas-panasnya itu. Nah kita dibagi jadi beberapa pos ya. Dan waktu itu yang wawancara itu ada 2 orang waktu itu saya. Nah untuk pertanyaannya sendiri sih relatif ya dari pewawancaranya masing-masing dan juga untuk teman-teman yang ingin mengikuti maksudnya akan mengikuti seleksi wawancara sih membawa dokumen-dokumen misalkan kayak piagam-piagam kalau teman-teman punya mungkin sertifikat juga bisa dibawa. Kalau saya kebetulan waktu pas tes itu saya cuma membawa sertifikat TOEFL yang pernah saya ikuti itu kemudian ada sertifikat paskibra juga waktu saya di kecamatan itu waktu SMA. Nah, itu barangkali bisa jadi poin juga buat teman-teman. Nah, untuk teknik wawancara sih, kalau saya ya, yang penting ketika tes wawancara, teman-teman kan nanti masuk, dipersilakan sesuai dengan pos yang ada. Itu sesuai pengalaman saya dulu ya. Dan nanti ketika masuk ke pos yang teman-teman itu nanti dipersilakan wawancara, jangan sampai teman-teman itu langsung duduk. Bisa mungkin berdiri dulu memberikan laporan, tapi menunggu dulu sampai pewawancaranya itu memberi kita kesempatan. Nah, setelah kita memberi kesempatan memberikan laporan, misal lapor nama siapa, terus berasal dari mana gitu kan. Siap mengikuti tes wawancara di CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Laporan selesai. Nah, itu setelah dipersilakan baru kemudian duduk. Nah, setelah duduk nanti kemudian tanda tanya sesuai dengan selera pewawancara lah gimana. Kalau saya dulu kan ditanyakan namanya siapa, terus kemudian sekarang kuliah apa kerja. Nah itu. Terus kemudian saya juga ditanya waktu itu, pernah nggak mengalami hal yang tersulit dalam hidup? Nah itu. Waktu itu saya bingung, wah apa ya kira-kira ya? Akhirnya saya jawab, ya kalau tersulit dalam hidup itu membagi waktu. Nah terus cara mengatasinya bagaimana? Kalau saya sih cara mengatasinya karena kan saya juga posisi masih kuliah. Jadi cara mengatasinya untuk hari Senin sampai Jumat saya fokus untuk mempelajari materi kuliah dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah diberikan oleh dosen. Kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu saya mempersiapkan fokus untuk seleksi CPNS. Nah kan nggak harus jadi CPNS kan, bisa jadi yang lain. Ya kalau misalkan nggak keterima sih saya bisa jadi penulis karena kan saya juga punya bakat menulis. Saya bisa menerbitkan sebuah buku nanti bisa saya sebarkan pada orang lain. Ya kalau ada yang baca, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting saya bisa menghasilkan tulisan itu kan sudah merupakan kebanggaan bagi saya. Terus kemudian saya tanya juga, kalau misalkan kamu ditempatkan dalam suatu kelompok, kamu milih kerja individu apa kerja berkelompok?
Berarti kan pertanyaan ini sih kalau menurut saya agak menjurus ke arah pekerjaan ya, mungkin pekerjaan yang akan kita geluti nantinya. Ya kalau saya waktu itu jawab, kalau saya memilih dua-duanya ya. Jadi kalau kerja individu, saya bisa memaksimalkan potensi yang saya miliki, dan juga kalau misalkan pekerja kelompok, saya bisa memanajemen kelompok saya. Kemudian saya juga disuruh waktu itu melakukan PBB, karena kebetulan waktu itu kan saya juga melampirkan sertifikat Paskibra. Nah, terus saya disuruh baris diaba oleh pewawancara lah gitu. Nah, setelah selesai, saya juga ditanya, kamu bisa bahasa Inggris tidak? Saya jawab bisa. Nah, akhirnya saya disuruh menceritakan tentang diri saya waktu itu. Coba kamu ceritakan tentang diri kamu sendiri pakai bahasa Inggris. Ya, saya ceritakan, well, my name is Erlangga Dandirimba Pradana, and I'm from Kendal. To be apa ya, mandiri itu apa ya, saya lupa. I have to misalkan get up at early in the mornings, and also I accustomed to be apa ya, self person, apa gitu, mandiri itu. Nah, itu ceritakan tentang dirinya pakai bahasa Inggris. Nah, nanti juga jadi poin juga mungkin barangkali. Nah, yang jadi uniknya gini, ternyata setelah saya hasilnya keluar itu tes wawancara, ternyata malah nilai saya tuh jauh anjlok ternyata. Karena waktu itu kan banyak dari peserta-peserta yang ikut seleksi CPNS itu banyak melampirkan sertifikat bela diri. Nah, saya nggak punya sertifikat bela diri ya. Tapi untungnya karena nilai saya itu kan kedongkrak sama nilai SKD yang dapat nomor 1 ya, dan juga nilai kesemaptaan waktu itu alhamdulillah kan saya kesemaptaan dapat ranking 9 lah se-Jawa Tengah. Nah, itu mungkin yang jadi pendongkrak saya di nilai wawancara, karena waktu itu saya dapat nomor 32. Kan waktu itu nilai saya 88, berapa gitu. Nah, ya yang penting kalau pas tes wawancara sih, saran saya untuk teman-teman ya, sebisa mungkin menjawab dengan tenang dan juga jelas. Jangan sampai menjawabnya itu kayak ragu-ragu gitu. Ya, santai aja gitu, kayak ngobrol biasa gitu. Tapi ya tetap serius lah. Tuh. Oke, berarti wawancara pun juga disertai melampirkan sertifikat. Jadi juga, oh iya, buat teman-teman yang melampirkan sertifikat misalnya seperti juara lomba menyanyi atau misalnya tadi kayak ada juara lomba karate atau silat, mungkin bisa jadi ya Bung Dani nanti pada saat interview disuruh mempraktekkan ya Bung Dani. Iya, bahkan itu waktu saya ikut seleksi CPNS ya, itu ada yang juga mempraktekkan bela diri itu malahan itu. Di depannya panitia juga itu waktu itu. Oke, jadi ya itu tadi pengalaman Bung Dani dalam menghadapi tes interview dan sebelumnya ada tes kesamaptaan dan juga ada tes SKD. Nah, kita masuk ke bagian terakhir ini, Bung Dani. Buat pejuang-pejuang CPNS tahun ini 2021 atau buat tahun yang akan datang yang sedang menyaksikan video ini, dari Bung Dani, tips and trick atau kiat sukses untuk berhasil menyelesaikan serangkaian tes CPNS 2021 agar bisa keterima sebagai PNS ini bagaimana Bung Dani? Silahkan Bung Dani. Kalau tips dari saya sih ya, walaupun itu kan tes seleksi CPNS kan berbeda-beda ya tiap instansi, dan yang membuat sama itu kan tes SKD ya. Kalau tips dari saya sih, persiapan jauh hari sebelumnya. Itu kan tiap rangkaian tahapan tes itu kan ada nilainya juga. Mulai dari administrasi itu kan dipersiapkan dokumennya, kan harus bisa mungkin teliti lah, jangan sampai kita menyalahi sesuai dengan peraturannya gitu. Terus SKD seperti yang saya sampaikan sebelumnya, persiapan jauh-jauh hari sebelumnya dengan belajar, latihan-latihan soal, terus belajar dari berbagai buku latihan, itu kan teman-teman nanti bisa juga mengasah juga. Terus kemudian juga, kan sekarang banyak ya dari media internet, di YouTube kan banyak cara-cara trik-trik menghadapi SKD, nah itu teman-teman juga bisa pelajari. Nah, terus untuk tes sama sih, yang penting teman-teman persiapan fisik juga jauh hari sebelumnya, kalau bisa kan sebulan.
karena fisik itu kan tidak bisa dilatih secara instan ya. Dan juga teman-teman pandai-pandai menjaga kesehatan diri. Jangan sampai ketika tes nanti malah drop. Lah ini kan justru malah mengurangi peluangnya teman-teman lulus ke tab berikutnya. Terus kalau untuk tes wawancara sih, ya itu tadi teman-teman bisa mungkin ketika sebelum tes wawancara membaca berbagai testimoni. Karena saya dulu waktu tes persiapan wawancara itu kan saya juga membaca testimoni lah dari berbagai orang-orang yang pernah ikuti tes CPNS, walaupun di instansi yang berbeda. Itu saya baca dari internet. Dan juga saya juga membaca berita-berita isu terkini waktu tahun 2018 itu. Nah, kalau itu sih tips dari saya. Yang penting teman-teman persiapan juga sejauh hari. Nah, walaupun begitu kan menjadi CPNS itu atau PNS ya, itu kan bukan jalan sukses bagi tiap orang ya. Karena memang jalan sukses tiap orang itu kan masing-masing berbeda. Nah, kalau bagi teman-teman misalkan sudah mencoba berapa kali, tapi kok ternyata hasilnya enggak sesuai dengan harapan teman-teman terima, ya syukuri aja. Mungkin Tuhan tidak memberikan yang terbaik buat teman-teman. Mungkin di jalan lain, Tuhan yang memberikan yang terbaik. Karena bisa jadikan yang sesuatu yang kita sukai itu belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi sesuatu yang kita sukai baik bagi Tuhan. Seperti itu. Ya, pokoknya jangan menyerah, pokoknya lah pantang menyerah, terus mencoba. Mungkin kalau misalkan ada seleksi di instansi lain, teman-teman bisa sambil mencoba juga, mencoba peluang. Siapa tahu mungkin rezekinya teman-teman di tempat yang lain, biar jadi PNS juga, gitu. Oke, jadi itu tadi kiat sukses atau tips and trick dari Bung Dani untuk para pejuang CPNS tahun ini ataupun tahun yang akan datang. Semoga pejuang-pejuang CPNS ini berhasil melalui serangkaian tes dan bisa keterima di instansi atau di bagian-bagian yang para pejuang CPNS inginkan. Juga saya memperingatkan bahwa video ini hanya sebagai sebuah sharing pengalaman serangkaian tes CPNS, terutama pada masa Bung Dani, yaitu sekitar tahun 2018 di Kementerian Hukum dan HAM. Tadi Bung Dani juga sudah bicara bahwa di setiap kementerian kadang tesnya bisa berbeda, tapi ya apa salahnya video ini bisa dijadikan sebagai referensi atau sebagai tambahan untuk persiapan untuk menghadapi tes CPNS tahun ini ataupun tahun yang akan datang. Oke, jadi itu saja dari saya dan Bung Denny. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau memberikan kritik atau saran, bisa komentar di kolom komentar. Dan bagi yang masih bingung tentang kalimat jawaban dari Bung Dani di video ini, bisa tanya. Jangan sungkan untuk tanya langsung di kolom komentar. Kita tunggu pertanyaan dan kabar baik, kabar menyenangkan dari penonton semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.